Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kalian semua ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian di mana ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi materinya ini berkelanjutan ya, jadi tidak terpotong. Tetap dengan kasus atau transaksi pada video-video sebelumnya. Nah, pada awalnya kita sudah melakukan analisis transaksi ya. Kemudian ini ada neraca awal, kemudian ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, lalu ada jurnal umum, kemudian ada jurnal khusus, jurnal kas masuk, atau jurnal penerimaan kas, kemudian ada jurnal pengeluaran kas, dan terakhir video yang sebelumnya adalah tentang buku besar, ya ini ya, dan neraca saldo. Nah, sekarang kita bahas tentang data penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian. Nah, kenapa dibutuhkan ayat jurnal penyesuaian? Dimana untuk menyesuaikan data-data yang belum sesuai. Nah, seperti itu. Biasanya perhitungan pada akhir periode itu kan tidak sama, maka perlu disesuaikan. Oke, kita mulai ya. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini ditanggali akhir periode dan pada transaksi ini kan kita menggunakan akhir tahun 2014, berarti Desember tanggal 31. Lalu kita lihat di data penyesuaian yang pertama, di sini disebutkan bahwa persediaan barang dagang akhir sebesar 2 juta. Nah, yang ada dalam data penyesuaian ini adalah persediaan barang dagang akhir. Kemudian yang saya klik ini, yang ada dalam neraca saldo ini adalah persediaan barang dagang awal. Nah, seperti itu. Jadi, persediaan barang dagang akhirnya yang ada di gudang setelah dihitung nilainya adalah 2 juta, sedangkan di neraca saldo dicatat 12 juta. Lalu bagaimana cara penyesuaiannya? Nah, kita masuk ke AJP. Di sini ada dua penyesuaian. Jadi ada ini ya, yang pertama ya, persediaan barang dagang debit, kemudian kreditnya adalah karena kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi dulu ya. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita akan menggunakan metode harga pokok penjualan. Nah, sekarang kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, ada dua metode ya, jadi ikhtisar laba rugi dan harga pokok penjualan. Nah, kita pada video kali ini kita akan membahas tentang ikhtisar laba rugi dulu. Ikhtisar laba rugi. Nah, yang kedua adalah dibalik debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Nah, angkanya bagaimana, Bu? Kan begitu ya. Nah, yang di sini ini adalah yang akhir, di persediaan barang dagang akhir. Lalu yang ini adalah persediaan barang dagang awal. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat angkanya berapa persediaan barang dagang akhir itu. Nah, di sini persediaan barang dagang akhirnya, nah ini ya, 2 juta, berarti ditulis di sini juga 2 juta. Nah, ini juga sama. Nah, jadi debit kredit harus seimbang. Lalu, yang ini awal, berarti yang awal yang mana? Yang awal yang ini, kan kita sudah sepakat tadi ya, di neraca saldo ini adalah yang awal, berarti 12 juta. Berarti kita tulis di sini adalah 12 juta. Nah, di sini berapa? Sama, debit kredit harus sama. Ini adalah data penyesuaian tentang persediaan barang dagang akhir. Jadi nomor 1 ada 2 ya. Jadi persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi, kemudian ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang. Yang persediaan barang dagangnya debit ini adalah akhir, yang ada di data penyesuaian, sedangkan yang di kredit ini adalah persediaan barang dagang awal yang ada di neraca saldo. Jangan sampai kebalik ya, karena kadang-kadang ada yang sampai kebalik. Lalu kita masuk ke
Data penyesuaian yang kedua, ada perlengkapan yang terpakai Rp800.000. Nah, kita hitung karena di sini sudah terpakainya. Karena di sini sudah terpakai, langsung kita catat di sini. Nah, jurnalnya perlengkapan itu selalu beban perlengkapan. Kreditnya adalah perlengkapan. Nah, berapa tadi? Kita lihat dulu. Di sini datanya adalah Rp800.000. Jadi, di sini juga ditulis Rp800.000. Nah, ini ya. Nah, jika di sini ada dua perlakuan ya, terpakai dan tersisa. Nah, di sini tadi kebetulan adalah perlengkapan yang terpakai. Jadi kalau perlengkapan yang terpakai, angkanya di sini langsung ditulis karena di sini 800.000, maka di sini juga ditulis 800.000. Nah, bedanya jika dalam data penyesuaian tertulis perlengkapan yang tersisa Rp800.000. Nah, seperti ini. Misalnya begini ya. Nah, maka AJP-nya bagaimana yang ditulis di sini? Ya begini. Ininya sama ya. Akunnya sama, perlengkapan debit, kreditnya adalah beban perlengkapan debit, kreditnya adalah perlengkapan. Nilainya berapa? Nilainya adalah bukan 800.000 lagi, tetapi yang ada di neraca saldo perlengkapannya ini ya, 1.300.000 kan ini ya. Yang ada di neraca saldo 1.300.000. Nah, ini kita tulis di neraca saldo 1.300.000 ya tadi ya. Kemudian dikurangi dengan ini kemudian dikurangi dengan yang ada di data penyesuaian. Nah, ini ya, berarti dikurangi Rp800.000. Di neraca saldo kan 1.300.000. Nah, dikurangi yang ada di data penyesuaian tadi 800.000. Jadi hasilnya adalah 500.000. Jadi yang ditulis di sini berapa? Yang ditulis di sini adalah 500.000 ya. Ditulis di sini, yang ditulis di AJP adalah 500.000. Nah, seperti ini. Jadi, debitnya 500.000, kreditnya 500.000. Ini jika di data penyesuaiannya tertulis perlengkapan yang tersisa 800.000. Tetapi karena kebetulan di sini soalnya adalah perlengkapan yang terpakai, berarti di sini sudah tidak perlu dicari karena beban itu adalah sesuatu yang terpakai. Lah, logikanya seperti itu kan. Karena di sini sudah terpakai, berarti di sini tinggal menulis 800.000. Sedangkan kalau di sini yang tersisa, itu kita harus mencari yang terpakai gitu kan. Nah, yang awalnya 1.300.000 ternyata di gudang tinggal 800, berarti sisanya berarti yang terpakai berapa? Oh, yang terpakai 500. Jadi yang menjadi beban adalah 500.000. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke neraca saldo yang ketiga, AJP yang ketiga, data penyesuaian yang ketiga. Penyusutan gedung dan peralatan masing-masing 10% dari harga perolehan. Nah, penyusutan gedung dan peralatan, AJP-nya selalu begini ya. Jangan sampai kebalik. Beban penyusutan gedung pada debit kreditnya akumulasi
penyusutan gedung. Sedangkan peralatan bagaimana? Sama. Jadi, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, seperti ini. Ini jangan sampai kebalik. Kadang-kadang ada yang kebalik. Gitu ya. Jadi, beban itu letaknya selalu di debit ya. Kecuali ada seperti beban sewa, nanti ada kasus itu. Tetapi kalau beban perlengkapan, beban penyusutan, modelnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara mencarinya? Angkanya kan gitu. Nah, di sini 10% dari harga perolehan, berarti kita tulis di sini. Nah, kita hitung ya. 10% dikalikan, harga perolehannya dari mana? Dari neraca saldo. Gedung, berapa gedung di sini? Nah, ini dia. 25 juta, berarti 10% dikali 25 juta. Nah, ini kalikan 25 juta rupiah. Jadinya adalah 2.500.000 rupiah. Nah, ini yang ditulis di sini, 2.500.000 rupiah. Kemudian, yang peralatan bagaimana? Sama, yang peralatan juga sama. Tadi kan 10% dikalikan. Yang ada di neraca saldo peralatan nilainya berapa di sini? 9 juta ya kan? Nah, ini dia. 9 juta, berarti 10% dikalikan 9 juta. Kita tulis di sini. 10% kalikan 9 juta sama dengan 900.000 rupiah. Nah, kita tulis di sini adalah 900.000 rupiah. Nah, seperti ini. Ya, mudah sekali ya. Oke, sampai sini pasti paham. Ini masih mudah ya. Lalu, data penyesuaian yang keempat, asuransi dibayar di muka di atas untuk masa 1 tahun telah menjadi beban. Nah, ini kan. Asuransi dibayar di muka di atas untuk masa 1 tahun telah menjadi beban. Nah, ini dia. Nah, perlu dicermati lagi ya kata-katanya ya, kalimatnya ya. Asuransi dibayar di muka di atas untuk masa 1 tahun. Jadi, asuransi dibayar di muka kita lihat di neraca saldo. Nah, ini dia. Letaknya di mana ini? Di debit. Nah, ini asuransi dibayar di muka senilai 750.000 ini untuk masa 1 tahun. Berarti untuk masa periode 2014. Awalnya asuransi dibayar di muka, akhirnya sudah dirubah menjadi beban asuransi karena telah menjadi beban. Nah, kita tulis di sini ya. Ini yang tadi nomor berapa ini? Penyesuaian nomor 4 ya. Tadi keterangan di sini nomor 4. Nah, di neraca saldo tertulis asuransi dibayar di muka, letaknya berada di debit, senilai Rp berapa tadi? 750.000 rupiah. Nah, begini ya. Lalu, AJP-nya berarti bagaimana? Asuransi dibayar di mukanya ini harus diletakkan di sisi kredit. Berarti di sini ya. Ini karena AJP-nya tadi debit, maka karena dirubah menjadi beban, asuransi dibayar di mukanya harus dikurangi. Bagaimana cara menguranginya? Nah, debit dikurangi dengan kredit, berarti asuransi dibayar di muka harus diletakkan di sisi debit. Kemudian, maaf ya, harus diletakkan di sisi kredit gitu ya. Debitnya apa? Karena sudah menjadi beban, berarti debitnya adalah beban asuransi. Nah, seperti ini. Jadi begini, kita lihat kalau ada kasus seperti ini, asuransi dibayar di muka di atas untuk masa 1 tahun, berarti di kasusnya di sini, kita lihat dulu di neraca saldo ditulis sebagai apa asuransi dibayar di mukanya. Nah, di neraca saldo asuransi dibayar di muka kan harta, pasti masuk di sisi debit gitu ya. Nah, ini asuransi dibayar di mukanya debit 750.000. Maka
karena dia berubah jadi beban, maka di AJP harus diletakkan di sisi kredit. Nah, gitu ya, supaya dikurangi, karena harus dikurangi. Debit dikurangi dengan kredit, maka asuransi dibayar di mukanya, awalnya debit, AJP-nya adalah kredit. Kemudian debitnya adalah menjadi beban asuransi. Nilainya berapa? Nilainya Rp750.000. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Jadi itu, sekarang kita lanjut ke AJP nomor 5. Nah, nomor 5, beban iklan yang dibayar tanggal 2 Juni 2015 untuk masa 1 tahun. Nah, ini perlakuannya beda. Caranya sama ya. Kita lihat dulu di neraca saldo. Karena ini beban iklan, berarti kita cari beban iklan. Letaknya di mana? Beban iklan itu selalu letaknya di neraca saldo adalah selalu di debit. Nah, ini dia. Beban iklan letaknya di sisi debit 2 juta. Nah, ini kan. Kita tulis di sini dulu. Seperti tadi, nomor 5. Di neraca saldo, ditulis beban iklan letaknya di sisi debit, nilainya adalah 2 juta. Nah, seperti ini. Berarti, karena ini di neraca saldonya berkurang ya, di neraca saldonya debit, maka di AJP harus diletakkan di sisi kredit ya. Nah, beban iklannya harus letaknya di sisi kredit. Lalu debitnya apa? Dibalik, iklan dibayar di muka. Nah, gitu ya. Kalau tadi asuransi dibayar di muka debit, AJP-nya jadi di kredit, debitnya adalah beban. Kalau yang ini, perlakuannya adalah beban iklan di neraca saldo debit, maka di AJP harus diletakkan di sisi kredit, beban iklannya di kredit, maka yang di debit adalah iklan dibayar di muka. Jadi dibayar di muka yang di debit. Jadi kebalikannya. Nah, seperti itu ya. Beban iklan itu gandengannya mesti dibayar di muka. Nah, dibayar di muka gandengannya mesti beban. Kalau dibayar di muka kredit, bebannya mesti debit. Kalau bebannya kredit, debitnya adalah iklan dibayar di muka. Yang ditanyakan adalah yang berada di sisi debit. Nah, ini ya. Nah, kalau tadi yang ditanyakan beban, sekarang yang ditanyakan yang ada di sisi debit. Yang di sisi debit ini adalah iklan dibayar di muka. Terus angkanya bagaimana, Bu? Kita hitung di sini. Nah, tadi untuk berapa tahun nomor 5? Untuk 1 tahun. 1 tahun itu berapa bulan? Nah, karena hitungannya di sini 2 Juni, nah, bulan kan? Juni. Nah, Juni, Juli, Agustus kan Juni. Berarti kan bulan. Berarti 1 tahun dijadikan bulan berapa? 12 bulan ya kan? Hitung di sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita kotaki ya. Nah, ini untuk menghitung kemudahannya. Nah, ini 12 bulan ya. Tadi awalnya bulan apa tadi? Nah, awalnya adalah bulan Juni ya. Nah, berarti kita letakkan di sini adalah Juni. Juni, bulan berikutnya adalah Juli, terus Agustus, terus September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini ya. Nah, ini kita lebarkan dulu. Sudah. Nah, batasnya adalah yang di Januari ini ya, berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, batasnya adalah yang di sini ya. Nah, kita batasi di sini, jadi kita tarik garis. Jadi batasnya ada di sini. Oke. Kita kasih warna ya, biar berwarna.
Nah, jadi batasnya berada di sini. Udah jadi berarti di sini kita hitung ini bulan ya. Jadi ini Juni, Juli, garisnya Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kan batasnya berarti di Januari ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke sana, nah ini yang ke sana, ini namanya adalah beban. Jadi setelah bulan ke belakang sana, ke depannya. Ke depan sana, jadi Januari, Desember ke depan, ini namanya adalah bebannya. Sesuatu yang sudah terpakai namanya adalah beban. Nah, itu dulu ya. Nggak bisa hilang nih. Nah, ini ya. Ke sana, yang ke arah sana, ke kiri, berarti ini adalah namanya beban. Nah, yang ke arah kanan, berarti yang ke sana, nah, ini ya, kita tandai lagi. Yang ke kanan, berarti Desember ke belakang, itu namanya dibayar di muka. Nah, seperti itu. Jadi garisnya kenapa jadi hilang? Nah, seperti ini. Yang ditanyakan tadi yang mana? Nah, yang ditanyakan kita lihat, yang ditanyakan yang di debit, yang dibayar di muka, berarti yang ini ya. Sekarang ini kita tandai ini yang ditanyakan, biar tidak lupa ya. Seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nah, yang ditanyakan yang dibayar di muka berapa bulan ini? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 bulan, 5 kotak. Nah, kita kasih warna ini. Biar. Nah, di sini berarti 5 bulan. Nah, begini. Ya. Terus bagaimana cara menghitungnya? Nah, 5 bulan berarti kita hitung di sini, kita tulis 5 per 5 dibagi. Tadi untuk berapa bulan? Untuk berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Berarti per 12. Nah, seperti ini. Kalikan 5 per 12 kali. Nah, nilainya tadi berapa beban iklannya? 2 juta. Berarti kalikan 2 juta. Ya. Oke, sekarang kita hitung dulu di sini. Ya, kita hitung. Nah, ini ya. Kita tulis di sini hasilnya adalah 833.000. Oh, kok di sini? Nah, ditulis di sini ya, 833,33. Nah, oke, sekarang kita tulis juga. Nah, ini dibulatkan biar tidak ada koma gitu ya. Nah, oke, diulangi lagi ya. Oke, saya ulangi dulu. Jadi, kalau ada kalimat beban iklan yang dibayar tanggal 2 Juni 2014 ini, maaf ya. Oke. Nah, yang dibayar tanggal 2 Juni 2014 untuk masa 1 tahun. Nah, kita lihat di sini beban iklan ditulis sebagai apa di neraca saldo? Ditulis sebagai beban iklan. Nah, letaknya di mana? Letaknya di sisi debit. Nah, kita cari di sini. Di neraca saldo, beban iklan debit 2 juta. Kita tulis seperti itu. Kemudian, karena di sini debit, maka AJP-nya harus diletakkan di sisi kredit. Debitnya adalah yang dibayar di muka. Jadi, debitnya iklan dibayar di muka. Kita kasih tanda tanya karena yang ditanyakan adalah yang di debit. Lalu kita hitung. Nah, tadi karena di sini adalah
Juni berarti bulan, maka 1 tahun harus dijadikan bulan. Berapa bulan? 1 tahun 12 bulan, kan? Nah, kita hitung kalau pakai garis seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Awal mulanya tadi Juni, berarti di sini ditulis Juni ya. Di sini ditulis Juni ya. Nah, Juni itu 6. Nah, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, batasnya ada di Januari. Nah, ingat ya, batasnya ada di Januari. Ya, Desember maksudnya. Nah, jadi kita hitung pakai tangan juga bisa. Mulai Juni, berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pasti 7 bulan. Nah, kalau kita menghitung pakai tangan, langsung kita tulis di sini ada. Nah, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berapa bulan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan. Nah, ini yang menjadi beban. Nah, karena pada hitung maju ya ke belakang ya ini ya, berarti ke sana ya. Depan atau ke belakang ya kalau arahnya ke kiri. Kemudian tadi Desember, lalu Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, ini ya. Berarti kan 12 ini 5. Nah, ini 5 bulan. Ini namanya dibayar di muka. Nah, yang ditanyakan adalah yang ini, yang dibayar di muka. Nah, ini misalnya kalau kita pakai menghitung pakai tangan ya. Nah, 5 bulan berarti kan tetap sama kan 5. Jadi yang ke sana namanya dibayar di muka, yang ke kiri namanya beban. Yang ditanyakan tadi adalah yang dibayar di muka. Berapa bulan ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bulan. Nah, jadi hitungnya adalah 5 per 12 dikalikan 2 juta. Dari mana? Dari ini 2 jutanya. Ketemunya adalah 833.333. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita ke AJP yang nomor 6. Prive yang benar adalah Rp530.000. Nah, kita lihat di sini. Di neraca saldonya, prive-nya yang benar, prive-nya 350. Yang benar adalah 530, berarti kurang atau lebih. Nah, ini kurang ya. Kurang berapa? Kurang 80.000. 350 kurang 180.000 ya. Yang benar 530, jatah 350, berarti kurang. Kita AJP-nya bagaimana gitu ya. Kita catat di sini misalnya ini nomor 6 ya. Nah, di neraca saldo ada prive debit ya. Nilainya adalah 350.000. Seharusnya adalah prive debit 530.000. Seharusnya prive-nya 530.000. Berarti kan kurang. Keterangannya selisih kurang. Kalau kurang berarti perlu ditambah. Gitu kan? Perlu ditambah berapa penambahannya? Nah, kan gitu. Perlu ditambah berapa ini kan gitu. Caranya adalah ya ini Rp530.000. Rp530.000 dikurangi Rp350.000. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah Rp180.000. Nah, ini kekurangannya. Di mana nulisnya kan begitu? Nanti nulisnya adalah di sini kan gitu. Perlu ditambah. Nah, kita tulis perlu ditambah Rp180.000. Nah, ini ya. Terus bagaimana nulisnya di sini? Kalau perlu ditambah,
Privonya di neraca saldo tadi debit, maka biar bisa menambah menjadi 530, berarti privo harus juga diletakkan di sisi debit. Nah, gitu ya. Kreditnya apa? Kas. Karena privo itu mengurangi kas. Nah, jadi begitu. Karena di neraca saldo itu debit dan keterangannya tadi selisih kurang, maka perlu ditambah. Maka supaya bisa menambah harus sama-sama debit. Maka privonya harus diletakkan di sisi debit. Kreditnya adalah kas. Kenapa? Karena privo itu mengurangi kas. Kita tulis di sini kekurangannya tadi adalah Rp180.000. Nah, lain halnya jika, ya saya kasih contoh ya. Lain halnya jika data penyesuaiannya, penyesuaiannya adalah privo yang benar Rp 130.000, misalnya begini. Nah, kita hitungnya bagaimana? Hitungnya sama ya. Hitungnya sama ini nanti, cuma perlakuannya di AJP yang beda. Nah, misalnya di sini tadi adalah di neraca saldo, kita copy aja biar mudah. Di neraca saldo 350.000. Di data penyesuaian, privo yang benar adalah misalnya di sini adalah tadi 130.000 kan begini. Berarti kan kebanyakan ya gitu. 350 sakjane 130 berarti kan selisih lebih kan. Kalau kelebihan berarti perlu dikurangi. Kuranginya berapa? Kita hitung sama juga ngitungnya. Hitungnya dibalik ya. Nah, sudah ada 350. Kemudian yang benar adalah 130. Berarti kebanyakan berapa? Kebanyakan 220. Nah, kebanyakan 220 kan benar ya. Nah, berarti perlu dikurangi sebesar Rp 220.000 seperti ini. Lalu AJP-nya bagaimana, Bu? Kan gitu ya. AJP-nya dibalik. Nah, kalau kita menggunakan ini. Nah, AJP-nya dibalik ya ini ya. Kemudian ini, karena di neraca saldo itu privo debit, karena tadi selisihnya lebih perlu dikurangi, supaya bisa mengurangi berarti harus diletakkan di sisi kredit. Berarti privonya di sisi kredit, debitnya dibalik kas. Nah, harus dikembalikan ke kas, kan terlalu banyak ngambilnya. Ya, harusnya ngambilnya 130, kasnya harusnya berkurang 130. Ternyata kebanyakan kalau ngambil, jadi kan uangnya harus dikembalikan. Dikembalikan berapa ini? Dikembalikan senilai Rp220.000. Nah, seperti ini. Udah ya. Nah, gini ya. Ini kalau misalnya, jadi kadang-kadang di soal nomor 6 ini, data nomor 6 ini, bisa datanya adalah kurang, bisa datanya kelebihan. Nah, seperti itu. Karena kebetulan yang ini kurang, maka harus seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Kita sudah belajar banyak ini ya. Sudah. Ini tadi nomor 2 ya. Nomor 3 tidak perlu. Kemudian nomor 4 ini. Nomor 5 ini. Sudah, ini juga sudah nomor 6. Sekarang kita lihat yang nomor 7. Beban sewa yang dibayar tanggal 1 Juni 2014 untuk masa 2 tahun. Nah, ini perlakuannya sama dengan soal nomor 5, ya kan? Tapi untuk masa 2 tahun berarti 24 bulan. Nah,
AJP-nya bagaimana? Nanti sama, dilihat di sini. Beban sewanya di sini di neraca saldo debit 4 juta. Nah, kita sekarang menulis ya. Tadi mana? Di neraca saldo beban sewanya debit 4 juta. Nah, sekarang nomor 7. Nomor 7. Di neraca saldo ya ditulis beban sewa debit Rp 4 juta. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kan begitu. Lah, karena di neraca saldonya ini debit, maka di AJP ini harus beban sewa diletakkan di sisi kredit. Nah, ingat ya, kalau di neraca saldo debit, AJP-nya harus diletakkan di sisi kredit. Debitnya adalah dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka. ISAE beban adalah sewa dibayar di muka. Ingat-ingat, ISAE beban adalah dibayar di muka. Kalau beban sewanya kredit, dibayar di mukanya debit. Kalau dibayar di mukanya kredit, bebannya di debit. Nah, seperti ini. Terus kita bagaimana cara meletakkan debit kredit? Kita lihat kalau di neraca saldonya ini debit, maka di sini di AJP harus di kredit. Nah, kita hitung sekarang. Tadi 24 ya, 24 bulan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, kita kotakin. Nah, ini kita kecilkan dulu ya, biar tidak. Nah, seperti ini. Kemudian tadi awalnya 1 Juni. Kita mulainya di garis ini ya. Ini garis pertama berarti Juni. Garis keduanya adalah Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Kita besarkan ini. Nah, batasnya adalah di Januari. Nah, kita batasi dulu seperti ini ya. Januari, kemudian di sini ada Februari, Maret, April, di April. April sudah Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, Januari lagi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Udah habis. Nah, seperti ini. Yang di sini ini adalah tahun 2014 ya. Yang di sini tadi tahun 2015 ya. Terus yang di sini karena sudah 24 bulan ya. Jadi sudah lewat bulan banyak. Nah, 2016. Nah, kita batasnya di 2014 yang ini ya. Nah, ini kita batasi. Nah, 2014 ini karena kita di transaksi kita itu tahun 2014. Jadi batasnya di sini. Oke ya. Nah, yang ke sini ini namanya, yang ke kiri namanya beban. Ya. Nah, yang ditanyakan ini adalah yang di debit. Selalu yang kalau beban selalu yang di debit. Nah, seperti ini. Kemudian yang ke sana ini adalah dibayar di muka. Ke sana itu namanya dibayar di muka. Ini yang ditanyakan tadi ya. Kita kasih begini. Nah, dibayar di muka ini yang ditanyakan. Nah, berapa bulan yang ditanyakan kan gitu.
Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kotak. 17. Ini yang ditanyakan berarti 17 bulan. Di sini tadi ini hanya 7 bulan. Nah, yang ditanyakan adalah 17 bulan. Nah, berarti cara menghitungnya di sini 17 per, karena 24 1 tahun ya. Nah, dikalikan 4 juta. Nah, ini 4 juta ya. Seperti ini ya. Kita hitung di sini, kita coba dulu. 17 per 24 sama dengan ini, kemudian ini dikalikan 4 juta ya. Nah, ini ya, kita tulis di sini berarti debit 2.833.333,33. Nah, sama ya yang ini juga seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau kita menggunakan hitungan jari juga boleh. Mulai kita Juni ya. Juni sampai Desember berapa bulan? Coba. Kalau kita menggunakan jari. 7 bulan kan? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini sama dengan 7 bulan. Nah, kemudian ini mulai dari Januari sampai ke belakang berarti sisanya berapa? Kalau 24 ini kan 7 bulan. Berarti kalau 24 bulan berarti 24 bulan dikurangi 7 bulan. Berapa bulan sama dengan 17 bulan. Nah, ini kalau pakai hitungan jari. Nah, seperti ini. Yang ini adalah beban. Berarti yang ini adalah beban. Kemudian yang ini. Yang ini adalah dibayar di muka. Dengan 17 dibagi 24 dikalikan 4 juta. Nah, itu ya. Nah, ini sangat mudah sekali. Jadi caranya sangat mudah. Kalau kita mau menggunakan kotak-kotak atau garis juga boleh seperti ini. Jadi batasnya ada di bulan Januari. Tetapi kalau kita menggunakan hitungan jari berarti kita mulai Juni sampai Desember berapa bulan. Kemudian baru batas 24 bulan tadi dikurangi 7 bulan. Kalau kita mencari dibayar di muka. Tapi kalau kita mencari bebannya berarti cukup 7 bulan ini. Nah, oke, jadi ini sudah kita hitung bersama AJP, tentang AJP. Nah, ini dia. Jadi di sini sudah AJP PDFH per 31 Desember 2014. Nah, ini ya. Jadi mulai dari nomor 1 tadi, kemudian sampai dengan AJP yang ke-7. Nah, ini ya. Nah, ini ada perhitungannya. Jadi perhitungannya sudah ada di sini. Nanti kalian tinggal mencatatnya saja. Jadi bisa diulang-ulang. Atau biar mudah dalam pencatatan itu, kalian prosesnya mulai dari awal itu diikuti. Jadi biar tidak ketinggalan penjelasannya. Nah, seperti itu ya. Jadi proses mulai dari awal itu diikuti sambil mencatat. Nah, seperti itu ya. Biar nanti tidak ketinggalan dalam proses penjelasan dan pencatatannya. Nah, seperti ini. Nah, oke, saya rasa cukup penjelasan tentang ayat jurnal penyesuaian. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar ya, atau langsung japri ke saya. Nanti insya Allah akan saya jawab dengan sebaik-baiknya. Jadi berusaha dengan sebaik-baiknya
Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jadi tetap di total ya ini ya. Sama antara debit dan kredit. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.